mulai perkuliahan kita. Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita ya. Bab 3. Masuk sebentar. Sini kita akan membahas masalah sandi binar. Sandi binar itu di kita itu cukup banyak ya. Kita akan mempelajari beberapa saja ya. Kita pelajari tapi yang banyak digunakan ya. Pada sandi binar dari bilangan desimal tersebut, nanti kita akan menyandikannya per digitnya gitu ya. Nanti ABCD binary code desimal. Jadi yang binar mengkodenya bilangan desimal. Tapi nanti tidak semua akan bisa langsung seperti itu karena bilang dasarnya berbeda ya. Ada yang dipakai atau nanti ada yang kurang. Nah, nanti ada bilangan-bilang yang tidak dipakai. Karena bilangan dasar binar dengan bilangan dasar desimal akan berbeda ya. Nah, suara cukup ya? Sudah cukup, Pak. Cukup, Pak. Dasar binar dan desimal berbeda sehingga kita untuk menyandikannya biasanya terlalu masalah. Jadi tinggal tidak dipakai ya. Tapi nanti jika ada operasi aritmatika dan kemudian ada penyandian, nah itu masalahnya di situ. Kalau dalam penyandian, pokoknya kita ambil yang berarti yang semua bilang desimal tersebut bisa disandikan, berarti ada bilang binarnya yang tidak terpakai. Tinggal dibuang saja yang tidak terpakai. Nah, kalau untuk menyandikan tidak ada masalah. Masalahnya nanti timbul adalah pada saat ada operasi aritmatikanya nanti. Nah, itu yang akan kita carakan gimana operasi tersebut supaya penyajian tetap berlaku dan aritmatikanya juga akan terpakai. Tidak semua sandi binar bisa melaksanakan. Kalau hanya untuk penyandian, semua sandi binar bisa melaksanakan. Ya. Jadi itu tujuannya adalah supaya tidak semua, untuk keamanan ya, untuk keamanan, tidak semua orang atau kalau mendapatkan data tersebut bisa langsung dipakai. Nah,
sudah disandikan. Artinya tidak ada. Nah, harus dibuka dulu, baru nanti akan ada artinya. Nah, sini kita akan membahas beberapa perjanjian binar. Dalam 8421 itu yang paling sederhana untuk menyandikannya ya. Jadi 8241 adalah 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 gitu ya. Jadi 4 digit. Kalau kita akan 3 digit kita gunakan, nanti desimalnya tidak semuanya terwakili. 3 digit nanti dia hanya maksimalnya sampai 7. Bilang 8 dan 9 akan tidak bisa terwakili ya. Tidak bisa ya. Jadi harusnya semua bilangan harus bisa disandikan. Nah, kita 4 bit kita pakai. Kalau 4 bit dia nanti kan adalah 16 ya. 0 sampai 15, berarti 16 sandi. Sedangkan desimal itu hanya 10, 0 sampai 9. Sehingga nanti ada 6 sandi binar tidak digunakan. Nah, itu nggak masalah kalau hanya untuk menyandikan ya. Kemudian nanti ada beberapa sandi binar ya. Kemudian ada paritas. Paritas ini dipergunakan salah satunya ya untuk komunikasi data atau pemindahan data. Baik antar peralatan atau di dalam peralatan itu sendiri ya. Dan untuk mengurangi terjadinya kesalahan. Nah, kemudian untuk bentuk sandi gray. Nah, sandi gray ini adalah digunakan nanti untuk mengatur peralatannya. Jadi dia nggak ada arti. Nah, tidak ada artinya nanti. Benar. Cuma dia fungsinya untuk input output beberapa peralatan. Kontrol peralatan sendiri. Nah, nanti yang mengambil telekomunikasi nanti akan kepakai. Pakai sandi gray. Itu harus buat kalau bukan tidak, katakan nggak ada. Ya. Nah, nanti kita mulai. Ini tapi ini yang kita bahas ya. Nah, sandi yang pertama adalah 8421. Ini sama kita menyandikan bilangan heksadesimal ke desimal. Tetapi tidak semua. Ya, ada yang hilang ya. Desimal 8421 berarti 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Kan? Tapi kalau semuanya 1, dia akan menjadi 15F gitu kan. Jika dia 0, semua. F15 dari 0 16 digit. Sedangkan desimal itu hanya 10, 0 sampai 9. Karena nanti akan ada yang terbuang. Ini dia yang desimalnya ya, 0 sampai 15 ininya ya. Nah, desimal itu kan 0 sampai 9 ya, 0 sampai 9 sampai sini. Jadi 0 disandikan 4 digit 0. 1, ini harusnya 1. Kalau 4 digit semuanya 0 depannya ya. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada 10. 10 berarti 1 0 ya. 1 0 berarti ini dia. 1 dan 0. Itu 2 digit penyandiannya ya. Jadi akan menyandikan bit per bit. Nah, sehingga ini ada tersisa. Ada 6 tadi ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu tidak bisa kita gunakan. Jadi tidak ada simbol penyandian dari binar. Jadi 10 bukan 1001. Tapi 10 1 ini 001, 0-nya bit per bit ya. Ini tidak terpakai. Nah, untuk menyandikannya gampang. Tapi kelemahannya nanti, nah, itu punya kelemahan baik. Kalau terjadi umpamanya perhitungan aritmatika yang menghasilkan nilai lebih dari 9, itu dia akan salah. Jadi tidak dijamin nanti, bukan semua ya. Jadi jika terjadi hasilnya itu hanya sampai 9, itu perhitungan tersebut masih benar. Apakah kurang, tambah, kali, atau bagi ya, itu masih benar. Tapi di atas itu dia akan salah. Nah, itu tidak boleh digunakan seperti itu. Jadi dia berapapun nilainya harusnya bisa. Ini tidak. Dia kelemahannya 8421 itu adalah untuk operasi-operasi aritmatika. Tidak sama dia disandikan dulu, ya, kemudian dioperasikan. Akan berbeda dia dioperasikan dulu baru disandikan. Tidak sama, tidak selamanya sama. Di bawah 9 bisa. Umpamanya 4 tambah 9, 4 tambah 5 dijumlah dulu baru disandikan, atau masing-masing disandikan dulu baru dijumlah dia sama. Tapi di atas itu dia tidak akan sama. Nah, yang hanya dipakai untuk menyandikan tidak bisa digunakan untuk operasi aritmatika.
Contohnya ini 429 desimal. Ini kita sandikan. Ya. 4 dibagi 2 dapat 2 sisa 0. 2 dibagi 2 dapat 1 sisa 0. Dapat 101 kan? 101 kan sebenarnya ini. Nah, dia kan 4 bit ya, di depannya tambah 0. Kalau 2 udah. 2 berarti 2 dibagi 2 dapatnya 1 sisa 0. 1 0 kan? Nah, depannya dia harus 4 ya, tambah 0, 2. Nah, kalau 9. 9 dibagi 2 dapatnya 4 sisa 1. Belakangnya nih kan. 4 dibagi 2 dapatnya 2 sisanya 0. 2 dibagi 2 dapatnya 0 sisanya 1. Ini bisa 4. Kalau ini hanya 2 di belakang saja tambah 0 depan. Kalau ini 3 dia tambah 0. Mudah sekali untuk menyandikannya. 8963 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4 sisa 0. 4 dibagi 2 dapatnya 2 sisa 0. 0 lagi kan. 2 dibagi 2 dapatnya 1 sisa 0. Dapatnya 1 8 0 0. 9 yang sama dengan tadi. Ini 6. 6 dibagi 2 dapat 3 sisa 0. 3 dibagi 2 dapat 1 sisa 1 1 0 0 1 1 0. Nah, tambah 0 di depan. 3 juga begitu. 3 dibagi 2 dapat 1 sisa 1 1 1 dia kan, tambah 0 di depan. Ini mudah untuk menyandikannya. Hanya sampai 9 dari 15 kemungkinan. Nah, keuntungannya tadi mudah untuk mengubah dari dan ke bilangan desimal, desimal atau ke satu binar. Desimalnya apa ini? Udah 9. Binarnya 9, sandinya binarnya 1001. Itu dia. Tapi dia hanya berlaku untuk penyandian ya. Nah, kerugiannya 9 tadi tidak berlaku kaidah-kaidah penjumlahan, pengurangan atau pengalian ya, pada masing-masing kelompoknya. Jadi dioperasikan dulu, umpamanya dijumlah dulu atau dikurang dulu, dikali dulu, baru disandikan, atau disandikan dulu, baru masing-masing sandikan, baru dijumlah, dikurang atau dibagi. Dia tidak selamanya sama. Harusnya sama ya. Mau disandikan dulu, baru dijumlah dulu, baru disandikan, harusnya sama. Sama dari jumlahnya desimal gitu ya. Tapi tidak semuanya sama. Kenapa tidak semua sama? Karena ini tadi ada beberapa sandi binarnya tidak ada perwakilan desimalnya. Jadi salah dia. Karena berbeda bilangan dasar. Satu bilangan dasar 10, sedangkan binar bilangan dasar 2. Ya, tidak bisa. 10 itu 2 pangkat berapa? Nggak bisa. Tapi kalau nanti umpamanya binar dengan heksa, bisa. Yang kita sandikan itu adalah desimal ya, bukan heksa. Itu sandi ya. Nah, bilangan yang biasa kita gunakan adalah desimal. Sedangkan peralatan digital, dia menggunakan bilangan binar. Makanya, untuk menjanjikannya, tidak semua dapat terwakili kombinasi desimal dengan binar. Kita ambil 3 digit. Nanti ada yang tidak binar, desimalnya yang tidak terwakili. Nah, sama juga ya, tidak bisa juga dioperasikan. Malah lebih parah lagi. Ya. Jadi kalau desimalnya tidak terwakili ya berarti 8 dan 9 tidak terwakili gimana? Nah, berarti ambil 4. Berarti binarnya yang terbuang. Berarti semua desimal bisa diwakili. Minimal dia untuk penyandiannya selesai. Tapi cuman masalahnya tidak boleh dioperasikan aritmatika dulu. Nah, nanti ada gimana untuk aritmatikanya. Ya. Umpamanya yang kita sandikan. Umpamanya 12 ditambah 9, dapatnya 21. Nah, 21 kita sandikan udah gampang kan? Nanti 21 kita sandikan, dapatnya 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Tapi kalau kita operasikan dulu, baru sandikan. Umpamanya 12. Dapatnya 12, kemudian tambah 9. Dapatnya, dia malah 5 dikit. Tidak ada simbol ini. 1, 0, 1, 0, 1. Nggak ada. Paling tingginya 1, 0, 0, 1. Tidak ada simbol, ya pasti tidak salah kan? Tidak dikenal dia. Simbol apaan ini? Ya. Ini berbeda. Nah, kalau kita sandikan dulu, 12 kita sandikan. Ya. Kalau ini kan kita jumlah dulu. Ya kan? Kita sandikan jumlah. Nah, ini sandikan dulu, baru jumlah. Satunya 0001. Duanya 0010. 9, 1001.
jumlah. Sama juga nanti. Ini tidak dikenal, kalau ini bisa dikenal 1. Nah, tapi kan harusnya 2, ya, bukan 1. Salah kan? Ini juga nggak dikenal. 1, 0, 1, 0. Paling tinggi nih. 1, 0, 0, 1. Sedangkan dia dapat penjumlahan dari 0, 0, 1, 0 dengan 1, 0, 1, 1, 0, 1 dapatnya 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ini kalau didesimalkan dia adalah 8 tambah 11. Nggak ada kan? 11. 11 itu adalah 1 dan 1. Ini 2 kali. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bukan 1, 0, 1, 1. Ini tidak ada sandi desimal untuk 1, 0, 1, 1. Desimal tidak dikenal oleh sandi BCD. Ada sandi BCD tertingginya adalah 1, 0, 0, 1. Jadi kalau untuk menjadikan mudah, 21 ya udah jumlahkan dulu baru disandingkan. Itu tidak, dia akan berbeda nanti jika masing-masingnya disandingkan dulu baru dijumlah beda. Ya. Ya kan? Kalau ini kan dapatnya 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Kalau ini dia 1, 0, 1. Beda. Dia jumlah dulu, baru disandingkan, baru benar. Disandingkan dulu, baru dijumlah. Hasilnya ada yang tidak terakhir. Tidak semuanya ya. Tidak semuanya. Tapi tidak boleh kenyataan itu satu saja yang tidak terwakili itu tidak boleh dilaksanakan. Bentar ya. Saya ini dulu ya sebentar ya. Daftar hadir kalian ininya. Saya copy dulu sebentar ya. Iya, Pak. Nah, ini. Sudah 16 orang ya, tinggal 2 orang lagi. Bentar ya, sampai catat ya. Nggak usah di chatting ya, karena sudah saya copy paste dari ininya. Daftar pesertanya ya. Kalau yang baru lagi baru di udah ada 16 orang. Ya, 16 orang udah cukup. Nah, ini. Tinggal 2 orang lagi yang belum hadir. Kan ya? Kan? Ini dia contoh bahwa tidak bisa dia disandikan dulu, lalu dijumlah, contoh jumlah ya, berarti yang lain juga kali tambah terbagi ya. Dijumlah dulu, baru disandikan akan berbeda hasilnya. Jadi kalau sandi 8, 4, 2, itu tidak boleh kita operasikan dulu. Pokoknya dikirimkan dulu hasil dijumlah, dioperasikan dulu, baru nanti dijumlah. Itu dia. Boleh kita operasikan dulu ininya. Pokoknya dijumlah dulu baru dikirim. Baru disandikan. Akan berbeda dia ini kan. Sebenarnya kan ini 00, 10, 0001. Itu adalah penjumlahan dari 12 dan 9 disandikan. Kalau kita sandikan dulu nih, berbeda. Ini malah nggak dikenal. Nah, ini juga salah ya. Bukannya salah, ini nggak dikenal. Tapi lebih salah jawabannya. Kemudian sandi yang kedua 4 bit juga ya, karena dia emang 4 bit kita ini kan. Dia sama sebenarnya dengan 8421. Tetapi dia diambil 5 teratas dan 5 terbawah. Jadi sisa di tengah-tengah 6 yang dikosongkan. Nah, ini lebih parah lagi untuk operasi aritmatikanya nanti ya, tidak bisa juga. Jadi diambil 5 kelompok teratas dan 5 kelompok terbawah. Kalau yang tadi kan pokoknya dari atas sampai 9 selesai ya. Nah, sisanya berarti yang di paling bawah sisanya nanti itu tidak terpakai. Ini 8421 ya, saya mundurkan dulu. Nah, nih. Pokoknya 10 di atas sudah selesai. Nah, kalau 2421 dia 5 teratas dan 5 di bawah. Berarti di tengah-tengahnya yang tidak boleh terpakai. 5, 6 di tengah ya. Ya. 5
5 di atas, 0 sampai 4 sama dengan 8, 4, 2, 1. 0 ya 0. 1 ya 0, 1. 2, 0, 1, 0. 3, 0, 0, 1, 1. 4, 0, 1, 1. 5 bukan 1, 0, 1. Ke bawah dia. Jadi, 2-nya ini kan, ini 2. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini bukan 2 pangkat 3. Kembali lagi 2 pangkat 1. Tapi 2 pangkat 1 yang paling besar, itu digunakan untuk 5 ke bawah. Dia duluan. Sedangkan kalau untuk di bawah 5, 2-nya yang paling kiri ini 0. Lihat nih, 0 semua, 0. Sisanya berarti 4, 2, 1 saja. 4, 2, 1. Yang 2-nya tidak terpakai. Yang 5 pertama. Untuk 5 yang di bawah, 2-nya dipakai duluan. Baru sisanya mau 4 atau 2 atau 1 tergantung bilangannya. Nih, bilang terbesarnya 1 semua. Yang di sini bilang terbesarnya 0 semua. Di belakangnya sesuaikan dengan bilangan desimal. Ini dia. Jadi kalau ini 2 dipakai, jadi 5, ini 2 sudah. Berarti sisanya tidak boleh 4 lagi, berarti udah 6 kan? Sisanya berarti ini 2 ditambah 2 ditambah 1, berarti 1, 0, 1, 1. Sedangkan kalau 6, 2-nya pakai dulu. 2 tambah 4, udah 6. Nah, berarti 2 dan 1 belakang 0. 7 juga itu, 2 dipakai. Ini dengan 2, 6. Dengan 2 lagi 8 nggak masuk, berarti dia belakang. 1, 1, 0, 1. 8 berarti 2 tambah 4, 6, tambah 2 lagi, 8. 1, 1, 0, 1. Kemudian 9 juga begitu, 9 semua. 2, 4, 2, 1. 2 tambah 4, 6, tambah 2, 8, tambah 1, 9. Nah, ini dia agak lebih susah dia dibandingkan dengan 1. Tapi sebenarnya mudah saja. Jadi lihat 2, 4, 2, 1-nya pokoknya di bawah 5, 2 pertama 0. 0 semua. Nah, baru 3 digit berikutnya tergantung dari 4-nya berapa, 2-nya berapa, 1-nya berapa. Kalau nggak ada 4 berarti 0. Kalau nggak ada 2 berarti 0. Berarti tinggal 1. Kalau nggak ada 1 ya 0. Kalau ada 4 ya saja, ya ini dia. Kalau 4 nggak ada berarti 3. Berarti 2 dan 1. Kemudian di atas 5, berarti pertamanya 1 dulu. Pokoknya 1 semua dulu. Sisanya baru mau 4 atau 2 atau 1. Namanya 6. 2-nya sudah dapat. Sisanya berarti 4. Yang ambil 4. Yang lainnya 0. Dia 5. 2-nya udah dapat. Berarti 4-nya nggak bisa. Berarti 6 dia kan. Berarti 2. 2 tambah 2, 4. Tambah lagi 1. Seterusnya. Nah, ini sama dia dengan sandi 8, 4, 2, 1. Tidak bisa kita operasi eksponensial. Ini parah lagi. Di atas 4 aja sudah salah. Gitu ya. Nanti dia 11 malah dia dapatnya 5. Sama contohnya. Nah, ini hati-hati kita. Kalau tadi kan pokoknya kita bagi 2 terus ya. Seperti pembagi desimal ya. Cuman kalau dia kurang dari 4 tambahkan 0. Kalau 1 sudah. Berarti 1 bila 2 pertamanya 0 ya. 0, sisanya berarti 1. Kalau 6, nah ingat di atas 5, 5 ke atas ya. Ini 2-nya dulu. 2 ditambah 4. Nah, ini agak hati-hati kalau yang ini ya. 7, 5. Berarti dua-duanya di atas 5. 5 ke atas. Berarti yang pertama 1 dulu pasti. 1, sisanya baru. Ini kalau 7 ya sisa tambah 5. 1, 0, 1. Kalau 5, ini 2-nya udah dapat. Berarti tambah 3. Ya, ini dia. Dikabung itulah sandi binaat. Ini enggak sama. Tidak bisa dioperasikan. Orang di atas 4 sudah salah. Kalau desimal tadi di atas 9. 9 di atas 9 baru salah ya. 8, 4, 2, 1. Sama ya keuntungannya. Mudah juga mengubahnya. Cuman di atas 5 ingat bahwa 2 pertamanya duluan yang muncul. Nah, di atas 5 pasti 2-nya lebih besar kan. 2 dulu. Sisanya baru apakah 4, apakah 2, apakah 1. Sisanya. Kalau dia di bawah 5, berarti yang pertamanya 0. Baru sisa 3 digit berikutnya. 4, 2, atau 1. Sama ya, nggak bisa beda. Nah, ini dia. Karena operasi sebagian besar operasi sandi binaar itu tidak bisa untuk berbeda dia. Jika di jumlah dulu atau dikurang dulu, baru disandikan. Disandikan dulu, dijumlah atau dikurang dulu, dia akan berbeda. Salah ya, kalau dia disandikan dulu baru dioperasikan. Ya, harusnya dioperasikan dulu baru disandikan. Itu dia pasti benar. Jadi harusnya dua-duanya sama. Dijumlah dulu atau dikurang dulu, dikali dulu, baru disandi, atau disandikan dulu, dikurang atau dibagi dulu, hasilnya harus sama. Nah, ini sandi ekses 3. Ya, untuk menanggulangi
kelemahan daripada sandi binar 8421, 2421 tadi. Ada beberapa sebenarnya, ini saya ambil 2 saja contoh. Jadi sandi SS3 ini artinya apa? Berarti dia SS3 berarti bilangan desimalnya ditambah 3. Baru disandikan. Nah, itu dia bilangan desimalnya ditambah 3 baru disandikan. Berarti dia nolnya nanti adalah 11 ya, 0011. Katanya 12. Ada SS3-nya, bilangan pertama 1-nya ditambah 3 jadi 4 kan? Bilangan 2-nya ditambah 3 menjadi 5. Nah, 45 dia yang disandikan, bukan 12. Kalau tadi sandi 8421 atau 2421 berarti dia 12 itu adalah 0001 dan 0010. Itu kan tidak. Tambahkan dulu desimalnya. 1 ditambah 2 tambah 3 4. 2 ditambah 3 5. Baru dia sandikan. 4-nya disandikan, ya. 4 penyandiannya adalah 0100, 5 adalah 0101. Nah, inilah dia. Masing-masing desimalnya ditambahkan 3. Nah, ini kalau penyandikan kan sama dengan yang tadi sebenarnya gitu kan. Nah, nanti kita lihat di operasi aritmatikanya. Baru digabung ya. Jadi 1 2 itu sandinya. Ini lebih sulit untuk ditebak daripada 8421 atau 1421. Ya kan? Ini kalau penyandian lebih susah. Paling mudah itu 8421 tadi. Itu lebih mudah untuk ditebak masing-masingnya ya. Nah, ini dia sandikan. Nah, ini contoh dulu. 2 dan 9. Berarti 2-nya ditambah 3, 9-nya ditambah 3. Ini yang maksimal 9-nya nih. Karena tidak ada lagi desimal di atas 9 kan. Berarti 2 tambah 3, 5, 9 ditambah 3, 12. Dia punya 12. Kalau yang sandi yang tadi 841 hanya sampai 9, tetapi sandi 2, 4, 2, nah, dia sampai 15 ya. Cuma tengahnya nggak ada. Nah, ini baru 5-nya disandikan, berarti dia 0101. Ya, kemudian 12 adalah 110. 1100. Nah, ya, baru digabung. Ini penyandian. XS3. Nah, penyandiannya ya gimana kalau penyembelahannya? Ini kan yang masalah tadi kan kalau operasinya sama nggak dia? Dijumlah dulu, baru disandikan dulu, baru dijumlah. SS3 tadi ya, masing-masing SS3. Contohnya 2 tambah 5. Ini kita jumlah dulu ya. Nah, dapatnya sandi SS3-nya adalah 10. 7 tambah 3 ya. Tambah 5, 7. Kemudian disandikan hasilnya menjadi 10. 10 dapatnya adalah 1010. Nah, gimana kalau 2-nya disandikan dulu, 5-nya disandikan dulu, baru dijumlah. Sama enggak? Sandi SS3 dari 2 adalah 5. Sandi SS3 dari 5 adalah 8. 5 disandikan 0101. 8 disandikan 100. Dijumlah. Dapatnya 1101 Pak. Ya iya. Karena ini SS3 hasilnya adalah SS6. Padahal ini SS3. Berarti dia dikurangi 3. Nah, ya. Karena 2 kali tambah kan, berarti dikurangi 3. 1001 adalah SS3 daripada 2. 1000 SS3 dari 5. Berarti kalau dijumlah dia SS6 ini. Padahal kita ini SS3 hanya sekali ditambah 3. Ini 2 kali tambah 3. Nggak sama kan? Harus dikurangi 3. Hasilnya itu baru. Nah, sama deh kan? Ini SS3, ini juga SS3. Ini SS3 dari 7, ini SS3 dari 7. Desimal 7 ya. Sama. Desimal 7 desimal 10 SS3. Jadi tidak langsung penjumlahan, ini langsung ini tambah 3 ya enggak sama. Jadi dia SS6. Sandi binar itu, sandi SS3 itu adalah bilangan desimalnya yang ditambah dengan 3, bukan ditambah 6. Nah, maka dikurangi 3. Jadi setelah dikurangi 3 ini sama. Dijumlah dulu, ini kan lebih dari 9 ya. Nah, ini yang tidak bisa dilaksanakan oleh sandi 8421, apalagi 2421. 8421 aja yang sampai 9 dia nggak bisa. Salah ini. 10. Satu lagi. Yang lebih dua kolom sekarang. 43 ditambah 36. Nah, kita jumlahkan. Dapatnya 79. Nah, ini 7.
menjadi 10, 9 jadi 12. Ini. Ya. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Gimana kalau 43 tambah 36 disandikan dulu? 4 disandikan jadi 7. 3 disandikan jadi 6. Jadi dia 43 jadi 76. 36 menjadi 69. Masing 7-nya disandikan 0, 1, 1, 1, 6, 0, 1, 1, 0, 6 lagi sama 0, 1, 1, 0, 9, 1, 0, 0. Ini jumlah. 2 kolom deh ya, 2 kolom. Masing-masing dia XS6. Ini SS3, ini SS3, SS3. Dikurangi masing-masingnya dikurangi 3. Ini nggak ada bawaannya dia. Jadi sini tidak ada pindah sini. Jadi dia ini dikurangi 3. Kalau ada bawaan lain lagi nanti sini ya. Nah, ini dia. 1, 0, 1, 0 ini sama. 1, 1, 0, 0. Ini kalau tidak ada bawaan dari kolom paling kecil ke yang lebih besar ya. Kalau ada bawaan itu ini kan jumlahnya lebih kecil daripada 9. Ini nggak ada bawaan kan? 3 tambah 9. Kecuali ini 44 dengan 36. Itu lain. Itu lain nanti. Ya. Ini adalah tidak ada bawaan masing-masing kolom hasil sendiri. 3 tambah 6 ya 9. Tidak ada bawaan. 4 tambah 3 juga ada bawaan. Ya. Ini hasilnya masing-masingnya dikurangi dengan 3. Masing-masing hasil kolomnya ya. Kolom penjumlahan 6 dengan 9 dikurangi 3, 7 dengan 6 dikurangi 3. Itulah hasilnya. Ini yang ada bawaan nih. 29 tambah 39. Nah, bawaan kan? 9 tambah 9, 18. Naik 1. 1 tambah 2 tambah 3 jadi 6. Masing-masingnya 6 disandikan menjadi 8 disandikan menjadi 11, 6 disandikan menjadi 9. Jadi 11 adalah 1011, 9 adalah 1001. Nah, gimana kalau 2? 2 disandikan jadi 3, jadi 5, 9 disandikan jadi 12, 3 disandikan jadi 6, 9 disandikan jadi 12, masing-masingnya kolom A-nya 5, berarti 0, 1, 0, 1. 12-nya 1, 1, 0. 6-nya 0, 1, 1, 0. 12-nya sama, 1, 1, 0. Jumlah. Ya. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0 bawaan 1. 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya 1 bawaan. Kolom A menerima dari kolom B. Yang terbesarnya bilangan dia ini sudah pindah. Jangan dikurangi lagi di sini. Udah bilang terbesarnya diambil, masa dikurangi lagi. 2 kali kurang dia kan. Nah, yang ada pengurang bilangannya itu pindah, ada carry kan. Kolom B-nya ada kolom A-nya mendapat bawaan dari kolom B. Nah, yang kolom yang mengirimkan bawaan dia ditambah. Sedangkan yang menerima tetap dikurang. Nah, bedanya dengan tadi kan dua-duanya dikurang ya, tidak ada bawaan, baru dia sama. Ini 1 nomor 1. 1, 1, 0. Balik ya. Yang 6, 8. Ini sama. Nah, ingat, jadi kalau dia memberikan bawaan ke kolom lainnya, jangan dikurang juga. Bilangan tersebut adalah ditambah dengan 3. Kalau yang menerima, sama dia kolomnya tidak mengirim ya. Tidak mengirim atau menerima di sama. Nah, nanti ada lagi, jika kolom ada 2, tetapi ada hasilnya 3 kolom. Nah, jadi yang menerima terakhir, itu juga ditambah. Jadi yang dikurang itu adalah dia tidak ada mengirimkan dari kolomnya tidak mengirimkan, dia menerima boleh ya, mengirimkan tidak. Kemudian dia dikurangi 3. Yang kurang itu dia tidak menerima dari kolom lain, atau dia menerima dari kolom lain, tapi dia mengirimkan ya. Itu baru dikurangi. Nah, ini contohnya. Yang ada 3, jumlahnya bilangan 2 digit, di jumlah menjadi 3 digit. Ada bawaan yang tidak ada kolomnya kan. Ini 2 kolom, kolom A, kolom B. Ini dia hasilnya ada kolom C. Ini masih sama. 1 menjadi 4, 8 menjadi 11, 9 menjadi 12. Kan?
8 jadi 11, 1011. Kemudian 9 tambah 3, 12, 110, 0. Kemudian 1 menjadi 4, berarti 0, 1, 0. Nah, ini 9, kita tambah 3, 12, ini 12 semua ya. 12 semua. 9 tambah 3, 12. 9 tambah 3, 12. 9 tambah 3, 12. 12 ini kan 1, 1, 0. Sama. Nah, ini kita jumlah. Nih, kan? 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0, bawah 1. 1 tambah 1, ini. Dia ngirim ke sini bawah. Berarti ini nanti dia mengirimkan dia ditambah. Ini juga. Ya 1 sini kan? 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. 1 tambah 1 tambah 1. Bawa ke sini. Berarti ini juga ditambah. Yang ini gimana? Nah, yang berdiri sini juga tambah, bukan dikurang. Jadi dia semuanya ditambah. Bukan dikurang 3. Nah, yang terbesar dia, ya kalau dikurang 3 dia hanya 1, jadi minus nanti. Ini lihat. 1, 0, 1, 1. Kemudian 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 1. Sama. Ini aturannya yang penting ya. Jadi kalau dia tidak menerima bawaan, tidak memberi bawaan, semuanya dikurangi 3. Karena jadi SS6 dia. Tapi kalau dia sudah bawaannya diambil oleh kolom yang lain, berarti dia jangan dikurangi lagi. Soalnya bilangan terbesar dia diambil oleh kolom lain, masa dikurangi lagi? 2 kali pengurangan. Makanya dia ditambah. Kemudian ditambah itu satu lagi adalah selain memberikan bawaan ke kolom lain, dia hanya berdiri sendiri seperti ini. Nah, ini nggak mau ini harus tambah. Nah, itulah sandi SS3. Jadi dia sandi SS3 dia bisa operasi aritmatika dulu, baru disandikan. Tapi sama-sama SS3 ya. Disandikan dulu, baru operasi aritmatika. SS3 hasilnya, kalau di SS6 dikurangi 3 ya, itu dia akan sama. Nah, itulah untuk menunggulangi kalau mau dikirimkan dulu, baru disandikan dulu, baru dikirim. Untuk sandi binar, sebagian besar dia tidak sama. Makanya biasanya dioperasikan dulu, baru hasilnya dikirim. Ya. Tapi kalau sebelum operasinya dikirim, itu sandi SS3 dia yang bisa. Nah, kemudian sandi gray. Sandi gray ini adalah sandi yang tidak berbobot. Berarti kalau kita desimal ngaco dia ya. Ngaco. Dia benar. Bilangnya benar, tetapi dia tidak berbobot. Ya. Tidak berbobot. Jadi kalau diterjemahkan ke desimal, dia ngaco. Seperti yang tadi ya. Tadi kalau dibalikkan lagi, sandi SS3 dikembalikan, ya berarti dia sama dengan desimalnya. Jadi dia umpamanya binarnya dikembalikan dulu, kemudian baru dikurangi 3 masing-masing kelompoknya ya. Dia akan kembali. Sandi 2, 4, 2, 1 juga begitu. Dikembalikan, dia akan kembali ke desimalnya. Sandi 8, 4, 2, 1 juga sama. Dapat desimalnya, kemudian kita kembalikan ke binarnya, dia akan sama. Bolak-balik dia akan sama. Asal tadi, sandi 8, 4, 2, 1, 2, 4, 2, 1 tidak boleh dioperasikan dulu. Tidak boleh disandikan dulu, baru dioperasikan. Operasikan dulu dia. Mau tambah, mau kurang, hasilnya baru disandikan. Baru benar. Kalau sandi SS juga, dua-duanya bisa. Balik ya. Nah, sandi gray tidak berbobot. Nah, itu apa sandi tidak berbobot? Nah, gunanya, pokoknya ada nanti. Terutama untuk orang telkom itu biasanya. Ya. Untuk kontrol. Orang kontrol juga ada ya. Jadi untuk garansi input output. Peralatan untuk input output nanti. Kita mengubah analog ke digital. Nah, ini lebih fungsinya ini. Nanti anak telkom ada tuh, kuliah akan memakai ini nanti kamu. Sandi gray. Ya. Tapi harus kuat nggak? Belum ada. Kita belum ketemu. Jadi dia bilangannya benar. Itu 1010 juga, 1 dengan 0. Binar. Nah, gimana menentukan bahwa ini gray atau sandi binar? Jadi untuk pertama mengubah bilangan binar ke sandi gray adalah bilangan pertamanya sama. Jadi, bilangan terbesarnya ya. Most signifikan atau yang paling kiri. Pertama yang paling kiri ya, bukan pertama paling kanan. Paling kiri itu sama antara binar dan gray. Kebalikannya juga dari gray ke binar juga sama. Bilangan keduanya sandi gray adalah jumlah bilangan pertama binar tadi ditambah dengan jumlah bilangan kedua, abaikan bawaan. Abaikan bawaan, kalau ada bawaan kan 1 tambah 1 ya. Jadi hasilnya, namanya 0 tambah 1, hasilnya 1. 0 tambah 0 ya hasilnya 0. 1 tambah 0 ya hasilnya 1. 1 tambah 1 hasilnya 0, bukan 1 deh ya. Nah itu, abaikan bawaan.
itulah hasilnya bilangan sandi Gray kedua. Begitu seterusnya. Bilangan ketiganya ya 2 dengan, tadi kan bilangan keduanya pertama dengan kedua binar, jadi bilangan kedua Gray. Bilangan ketiga Gray, kedua binar dengan ketiga binar. Jumlah abaikan bawah. Bilangan keempat Gray, bilangan ketiga dan keempat binar, abaikan bawah. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Ini contohnya. Binarnya adalah 1100. Berapa Gray? Nah, yang pertama sama. Lihat yang pertama paling besar paling kiri ya. Yang paling kiri 1 binar ya 1 Gray. Ya, binar 1 Gray. Sama. Yang kedua, Gray-nya berarti jumlahkan bilangan pertama binar dengan keduanya. Yang terbesar ya, dari yang terbesar ke yang terbesar kedua. Abaikan bawah. Ini 1 tambah 1, depannya 0 ya, bukan 1. 1 tambah 1 adalah hasilnya 0 bawah 1. Abaikan bawaan, bawahnya berarti dapat 0. Ya. Abaikan bawah. 0 dapatnya. Bilangan ketiga Gray juga 1 tambah 0 ya, 1 ya. Bilangan keempatnya berarti 3 binar dengan ya, tadi ini yang pertamanya adalah pertama dengan kedua, yang ketiganya kedua dengan ketiga, yang keempatnya berarti ketiga dengan keempat di jumlah abaikan bawah. Nah, inilah binarnya. Binar 1100, Gray-nya 101. Ini jika kita terjemahkan desimal, ini adalah 12, sedangkan ini 10, nggak sama kan? Itu tidak berbobot itu maksudnya ya. Kalau kita konversi balik, dia akan sama. Konversi balik dia akan sama. Nah, tadi ya. Nah, cuma konversinya bukan di jumlah seperti ini. Bukan bilangan terbesar pertama dengan bilangan kedua, bilangan besar ketiga dengan keempat, bilangan besar pertama dengan kedua untuk keduanya, kedua dengan ketiga untuk ketiganya, ketiga dan keempat untuk keempatnya, bukan begitu. Jadi kalau dari Gray ke binar, nah bilangan pertama karena tadi Gray dan binar dan Gray, bilangan pertamanya yang paling besar sama, ini juga sama. Bilangan pertama dan Gray sama juga dengan binar. Karena bilangan pertama binar sama dengan Gray. Kalau kita konversi balik dia sama ya. Nah, ini dia. Contohnya. Yang pertama ya sama. 1 ya 1. Nah, bilangan keduanya. Nah, kalau tadi kan ini dijumlah dengan ini. Nah, ini tidak. Hasil binar pertama dijumlah dengan Gray kedua. Nah, bukan Gray semua. Ini dua bilangan. Binar pertama, Gray kedua. Tadi kan binar pertama, binar kedua. Itulah untuk Gray kedua. Binar kedua, binar ketiga, itu Gray ketiga. Binar ketiga, binar keempat, itulah Gray keempat. Sedangkan untuk dari binar ketiga, tidak. Binar pertama ditambah dengan Gray kedua, itulah binar keduanya. Kalau binar pertamanya sama ya, tadi sama tadi, dari Gray ke binar sama, binar ke Gray sama, ya sama. Nah yang keduanya, yang tidak masalah, adalah jumlah binar pertama dengan Gray kedua. Jumlah abaikan juga bawaan. Nah itu dia. Nah ini. Sama, 1 tambah 0, ya 1. Nah kesini dia ya. Yang kedua juga gitu, 1 tambah 1, hasilnya 0. Abaikan bawaannya. 3. 1 tambah 1, dapatnya 0. Abaikan bawaan. Yang keempat juga gitu. 0 tambah 1. Bawaan ya langsung ya. Tuh ya. Jadi 101 binar sama dengan 110 Gray. Ini kebalik ya. Ini Gray-nya ya. Ini kebalik. Bentar, kebalik ya. Berapa? 1 satu binar sama dengan 10 balik ya, sandi Gray. Jadi dia yang satu jumlahnya dari kanan ke kiri, gitu ya. Kemudian
yang satu lagi hasil dengan bilangan berikutnya. Gitu ya. Tadi saja. Nanti kalau kita bolak-balik dia sama. Jadi jangan diterjemahkan ke desimal, dia akan tidak sama. Ya. Hanya disebut bilangan sandika berbobot gitu ya. Dia fungsinya nanti yang bagi Telkom nanti ada tuh kuliah yang akan menggunakan sanditrik. Nanti output. Itu sandi yang ketiga, keempat. Kemudian bit paritas. Ini sebenarnya dia bukan penyandian ya, tapi adalah penambahan bit ke dalam kelompok word atau kelompok 10101 itu ya, kelompok word ya, supaya nanti waktu dia dikirimkan atau waktu dia terjadi perubahan, datanya itu akan dicek jumlah angka satunya ganjil atau genap. Jadi akan ngecek jika dia umpamanya bit paritasnya genap, jika bilangannya ganjil angka satu ditambah supaya genap. Kalau dia sudah genap dia tambah 0 supaya tetap genap. Setelah dikirimkan dicek, oh paritasnya angka satunya berapa? Jadi angka 1 ya, ganjil atau genap. Kalau masih genap tadi berarti dia benar. Walaupun jadi umpamanya 2 perpindahan, itu dia kelemahannya paritas di situ. Dia hanya ngecek jumlah angka satu, ganjil atau genap. Kalau umpamanya bit paritas, jadi dalam pengiriman data nanti akan dipilih. Nanti di mikroprosesor juga akan kita bahas ya bit paritas ini. Kalau dia sudah ada perpindahan data pasti ada bit paritas, parity bit kalau di sini ya, supaya nanti akan dicek bahwa setelah terjadi perpindahan ini jumlah angka satu dari kelompok word tadi masih sama. Word itu dia jadi di beberapa bit ya, 0 atau 1. Nah, bisa terjadi perubahan karena ada kejutan dari listrik sesaat gitu ya, sangat pendek, angka 1 berubah jadi 0 atau angka 0 berubah menjadi 1. Maka setelah nyampe dicek angka 1 ganjil atau genap. Kalau dia tidak sama, jadi sudah dikirimkan bahwa ini operasinya menggunakan paritas genap. Ternyata setelah diterima angka satunya ganjil, berarti datanya salah, minta dikirim ulang, data salah. Nah, itu dia, datanya salah. Atau sebaliknya, waktu pengiriman dia tidak bisa ganjil atau genap, dia salah satu, ganjil atau genap. Pengiriman genap berarti yang terima juga genap. Kalau ganjil harus ganjil, kalau tidak datanya salah. Ini datanya gimana? Sedangkan angka satu yang dikirimkan itu kan belum tentu ganjil atau genap. Kita sudah letakkan genap. Jadi jika angka satu kita itu belum genap, berarti ditambahkan bit paritasnya jadi 1. Bit paritasnya itu yang berubah-ubah. Data tetap. Dicek. Datanya ganjil. Padahal bit paritasnya genap ya. Paritasnya ditambah 1 supaya tetap angka satunya genap. Waktu diterima dengan bit paritasnya di sana dia juga menjadi genap. Contohnya nih. 583 tambah 2. Ini kan hanya 0 dan 1, 0 dan 1 saja. Nanti cek angka satunya berapa. Lalu dia digunakan untuk paritas. Nah, ini dia contohnya nanti penambahan. Ya. Di panjang data yang di atas ini tadi, ya, nih hanya 0 dan 1, 0 dan 1 kan. Sehingga nanti ini kan ini 5, ini 8, ini 3 ya. Ini kan untuk BCD nih ya, binari kodesimal. Menggunakan 841 ya. Jadi tidak ada noise atau derau atau nanti ada pemutusan listrik yang masih sangat pendek gitu ya, sehingga dia listrik kita tidak mati, cuma terjadi kejutan gitu ya. Nah, nanti bisa angka 0 itu berubah jadi 1 atau 1 ini berubah jadi 0. Nah, itu kan pusat dia, pusat. Pusat naik jadi 1, pusat turun dia 0. Dan pada saat 0 dapat sudah jadi 1, berubah datanya. Sehingga perlu dicek. Atau setelah dikirim dicek, ini yang dikirim ganjil atau genap. Oh, ternyata dikirim ganjil, datanya genap, berarti ada salah, minta dikirim ulang. Nah, noise apa ini kan dia biasa datanya tiba-tiba gitu ya. Waktu data ada tersebut, cek datanya setelah ada yang data kita bisa ubah atau kita kirim, akan dicek. Nah, ini paritas genap contohnya ya. Dia ada sebuah word ini 011. Tambahkan angka satunya di word. Jadi sebenarnya bukan di word tersebut ya, dia paritasnya punya tempat sendiri. Sehingga wordnya tetap 011, paritasnya jadi tambah 1. Sebenarnya 011 dapat paritas 1 menjadi genap ya kan. Nah, itu dia. Jadi bukan di sininya yang diubah gitu ya.
Tapi dia paritas ini tetap 0, cuman di bit ada tempat sendiri untuk paritasnya, dia tambah 1. Jadi 1 tambah 0, 0, 0, 1, 1 jadi genap. Jadi bukan bilangan itunya yang diubah ya. Nah ini dia. Dia punya tempat sendiri. Jadi bit paritas kita udah genap ya. 0 kan genap ya, 0 dianggap genap ya. 0. Jadi bit paritasnya tambah 0. Jadi bilang ini tetap seperti apa adanya. Sedangkan word kita tadi ya, sedangkan paritasnya yang berubah. Oh, data kita 0001. Kita mengirim paritas genap, berarti bit paritasnya akan tambah. Itu ya selanjutnya ya. Jadi dia bukan bilang ini yang diubah ya, paritasnya. Sehingga dia angka 1 yang dicek. Oh, ini genap. Oh, ini genap. Ini 1 tambah 1. Oh, ini genap. Ini 1 tambah 1. Oh, ini sudah genap. Ini 0 kan. Nah, tambah lagi. Jadi ganjil dia salah nanti. Jadi word-nya ditambah dengan bit tambahannya, jumlahnya genap atau ganjil. Kalau dia genap, harus genap. Kalau dia hasilnya ganjil, berarti dia salah. Datanya akan diminta ulang kirim. Data salah. Gitu ya. Yang ganjil juga gitu. Ya, yang ganjil sama. Pokoknya datanya tetap seperti apa adanya. Kemudian bit paritasnya. Datanya kita bit paritas diputuskan ganjil. Sedangkan datanya genap. Tapi ya ditambah 1 supaya dia menjadi ganjil. Kalau sudah ganjil ya nggak perlu lagi ditambah. Kalau ditambah dia malah jadi genap, nanti jadi salah. Nah, itu dia ya. Jadi yang berubah-ubah adalah bit paritasnya. Setiap data ya. Kalau dia ganjil, dia akan mencari, menghitung bahwa word tadi dihitung. Kalau dia ganjil, udah bit paritasnya 0. Kalau dia udah genap, berarti harus diganjilkan. Juga tadi yang genap ya. Nah, itu dia hanya menambah. Nah, ini kalau dia sistem yang berubah. Kalau dia hitung genap, pokoknya dia akan cek hitung bilangan angka 1 dari word-nya, dari datanya ya. Jika dia ganjil, ya udah tambahkan 0 untuk ganjil ya. Kalau dia genap, jika dia ganjil harus tambah 1. Jadi bit tambahan ini ganjil dan genap hanya akan berbeda. Tidak boleh dua-dua sekaligus. Atau peralatan akan bingung. Jadi putuskan, ya paritasnya ganjil atau genap. Ganjil ya, tetap ganjil terus, genap ya tetap genap terus. Dan nanti akan bingung, sampai di sana ini ganjil atau genap. Ada yang ngirim ganjil, ada yang genap. Nanti datanya jadi kacau. Nah, inilah dia paritas gunanya itu. Jadi jika terjadi perpindahan data. Perpindahan itu tidak selalu harus antar peralatan. Di dalam peralatan sendiri juga. Di dalam mikroprosesornya, umpamanya mikrokontrolernya, dari satu register ke register lain berpindah, bisa terjadi perubahan data tidak sesuai dengan data aslinya. Nah, ini paritas inilah yang menyesuaikan bahwa selanjutnya tadinya genap, dikirimkan berubah jadi ganjil berarti salah. Angka 1-nya ganjil, ternyata dikirimkan terima ganjil berarti benar. Gitu ya. Nah, gunanya itu dia. Penting untuk ini. Tetapi ini juga punya kelemahannya walaupun kejadian sangat-sangat langka. Umpamanya ada perubahan 2 bit yang berlawanan. Jadi umpamanya ini kita udah menambahkan ini bit ganjil gitu ya. Ini 001 ganjil. Dalam perjalanannya atau dalam perpindahannya, angka 1 ini berubah menjadi 0 ini berubah menjadi 1. Yang inilah ya. Ini kan ganjil. Layarnya nggak kelihatan, Pak. Share screen. Ya, paritasnya. Nah, jadi dia hanya menambahkan angka 1 atau angka 0 ke bit tambahan supaya word atau data kita tadi dia menjadi ganjil atau genap. Supaya waktu dikirimkan pasti oh ini bilangannya angka 1. Jadi yang dicek angka 1 ya, bukan angka 0. Angka 1. Oh dia ganjil. Oh benar. Kalau orang paritas ganjil kok hasilnya jadi genap. Tidak salah akan diminta. Nah, kelemahan dari paritas ini mau ganjil atau genap adalah jika terjadi 2 data yang berubah berlawanan. Seperti ini nih. Jadi kita kan paritasnya ganjil. Ini sudah ganjil ya, yang ketiga ya. 1 0 0 1 0 dengan pasti 0. Dikirimkan waktu pengiriman angka 0 di belakang berubah menjadi 1. Angka 1 berubah menjadi 0. Kan paritasnya tetap. Ini berpindah, bertukar tempat di ininya 1 dengan 0-nya gitu ya. Angkanya tetap ganjil. Tapi data udah salah nih. Padahal datanya 0010 ternyata waktu dikirimkan 0001.
paritasnya tetap benar. Kejadian ini walaupun sangat-sangat jarang tapi mungkin terjadi. Nah, ini kelemahan dari bit paritas, makanya waktu komunikasi data akan lagi nanti ada pengecekan kontrol bit, ya kan di kontrol bit per bit. Nanti akan ada kita bahas nanti bit per bit ya. Nah, dia kalau pin paritas jika terjadi dua yang berbeda, satu berubah jadi angka 0, 0 berubah angka 1, paritasnya tetap. Tetapi datanya sudah berubah. Bagi paritas bit paritas dianggap data sudah benar. Padahal salah ya. Nah, itu nanti ada akan itu bit per bit akan dibandingkan, compare nanti ya, akan dibandingkan. Itu bandingkan dia bit per bit. Yang paling besar dengan sumber dengan hasil sama enggak. Kemudian berikut yang kecil sampai ke yang paling kecil. Kalau ada satu saja berbeda berarti data salah. Sedangkan kalau bit paritas tidak, dia jika ada dua yang berbeda seperti itu, jangan cek angka satunya masih tetap ganjil kok gitu kan. Seperti ini, 0010. Dia berubah menjadi 0001. Ini kan angkanya tetap satu. Tadinya ini satu menjadi 0, ininya 0 menjadi satu, paritasnya tetap ganjil. Di paritas ini dianggap benar. Tapi kalau dengan compare nanti dia salah. Kalau orang tadi datanya satu kok ini jadi 0. Jadi dia tidak ngecek jumlah angka satunya, tapi dia ngecek bit per bit. Yang pertama 0 sama. Yang kedua 0 sama. Yang ketiga di 1 jadi 0. Udah, salah. Nggak perlu lagi dicek dia ke berikutnya. Sama salah, udah langsung salah. Jadi dia akan ngecek bit per bit. Jadi dalam komunikasi data atau pengiriman data, ada beberapa kontrol untuk error ya. Error bit. Cek bit per bit. Paritas itulah yang paling pertama. Karena biasanya yang berubah satu menjadi 00 menjadi 1 pada saat yang bersama itu sangat-sangat jarang. Tetapi kemungkinan tetap ada gitu ya. Ada lagi kontrol untuk mengecek bahwa data tersebut benar-benar sudah benar, bahwa yang dikirim atau yang di transfer itu datanya benar. Jadi ada dua kontrol. Nanti kita lihat di mikroprosesor lebih lengkapnya ya. Ada beberapa apa namanya itu bitnya untuk mengontrol. Nanti ada carry, bawaan enggak itu nanti ya. Nanti kan berubah dia. Jadi mana yang lebih bagus antara ganjil atau genap, itu sama ya. Nanti hanya ngecek angka satu ganjil atau genap. Tapi tidak boleh dipergunakan dalam satu pengiriman data dua-duanya. Hanya angka satu. Ini tadi juga tidak menangkap kesalahan ganda tadi ya, ini ya, bahwa jika angka satu berubah menjadi 0 dan angka satu yang lain berubah menjadi angka 0 yang lain berubah menjadi 1. Paritas tidak bisa membedakan itu. Ya karena hanya ngecek jumlah angka satunya ganjil atau genap. Lebih ke genap, kalau genap udah benar. Walaupun ada berubah itu tadi, perubahan ganda tadi, itu dia tidak bisa kontrolnya. Dan ini yang terakhir, sandi ini, kalau sandi ASCII, ya, ini sudah disimbolkan. Kita tidak bisa menghafal ya, sebetulnya sudah disimbolkan. Seperti juga kita penyandian huruf ya, A simbolnya seperti itu gitu ya. Ini sama juga. Untuk nilai 00 fungsinya apa? 01 apa yang disandikan? Atau satu semua nanti apa yang disandikan? Ini dia sudah ada, ini kode ASCII, singkatan ya dari American Standard Code for Information. Bahannya. Biasanya untuk standar umum hardware seperti keyboard, printer, dan lain ya. Ini gunanya. Sudah disandikan. Ada simbol-simbol tertentu, ada fungsi-fungsi tertentu. Ada save, kan? Ada backspace, ada juga simbol namanya A, B, C. Ini separuhnya baru 127 ya, simbol lain. Dan tidak ada keyboard. Nah, di pemrograman kita gunakan ini ya, kode ASCII, slash ASCII ya, untuk simbol-simbol yang tidak ada di. Kalau program visual tidak perlu ya, sudah ada. Nah, ini gunanya. Jadi ada simbol-simbol tertentu, ada operasi-operasi tertentu. Tapi untuk keyboard ya, tidak berhubungan dengan. Nah, itulah beberapa penyandian di dalam bilangan binar.
untuk komunikasi data nanti ada kalian akan pakai nanti. Nah, ini materi kita penyajian. Sekian ya untuk pertemuan minggu ini. Kalau masih ada lagi ya kita tutup ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Mengerjakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.